Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya lagi Pendeta Herman Sregar dalam renungan pagi. Saya percaya pagi hari ini semua kita ada dalam berkat Tuhan, dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Marilah kita akan membaca Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-12. Kita melihat ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sekali lagi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara-saudara, hidup kita sebagai orang percaya seharusnya hidup yang bisa menempatkan diri ya, dimanapun kita berada atau dalam situasi-situasi tertentu. Ya, dalam arti begini, ada kalanya kita ada di tengah-tengah orang yang senang dan ada kalanya juga kita berada di tengah-tengah orang yang susah. Nah, seharusnya kita bisa menempatkan diri dalam dua tempat ini. Jadi di tempat yang senang dan di tempat yang susah. Ya, dalam arti sebagai orang percaya kita harus bisa menempatkan diri, menaruh diri kita ya sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada di sana. Nah, itu sebabnya pagi ini Paulus mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jadi ada nanti kita bisa melihat orang yang bersedih, ada juga orang yang bersukacita. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang bersukacita, sekalipun kita ada dalam duka cita, ada dalam dalam tekanan, dalam penderitaan, seharusnya kita harus menampilkan yang namanya sukacita di sana. Jadi dalam arti kenapa dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, berarti kita harus bisa berempati, harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Sekalipun mungkin kitanya tidak seperti itu. Ya, ini yang paling susah di situ. Jadi kitanya nggak seperti itu. Jadi mungkin kita sedang punya masalah, punya pergumulan, punya problem dalam hidup kita. Tapi dengan kita bertemu dengan orang yang bersukacita, setidak-tidaknya roh kita itu akan terhibur. Setidak-tidaknya kita akan merasakan apa yang dia rasakan. Kita akan merasakan bagaimana perasaannya yang bersukacita itu. Sehingga kita juga pada akhirnya akan turut bersukacita juga. Makanya ini yang dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Lalu yang berikutnya menangislah dengan orang yang menangis. Ya, menangislah dengan orang yang menangis. Ini menunjukkan kepada orang-orang yang bersedih hati, orang-orang yang mungkin tidak punya pengharapan, ya, dan orang-orang yang mungkin kehilangan kekuatan dalam hidupnya. Nah, kita harus bisa juga merasakan tangisan-tangisan mereka, derita mereka, dan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi hari-hari yang sedang mengancam di depan mereka. Ya, nah ini yang Tuhan mau dari kita. Ya, ini yang Tuhan mau dari kita supaya kita hidup itu bisa menempatkan diri satu dengan yang lain. Kita tidak boleh menaruh hidup kita ini jadi seperti orang asing, saudara ya, seperti orang asing. Dalam arti seperti orang asing itu orang bersedih kita tertawa kan lucu juga, saudara ya. Atau orang tertawa kita nangis gitu, nggak pas. Jadi ini yang saya katakan tadi, kita perlu menempatkan diri. Kita perlu menempatkan diri dengan situasi-situasi tertentu yang tepat, yang bisa cocok, yang bisa pas di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus belajar ya. Kita harus belajar dalam hidup ini untuk bisa menempatkan diri satu dengan yang lain. Ya, biar firman ini boleh menjadi penolong bagi kita hari ini untuk memulai hari-hari kita lagi, untuk kita memulai waktu kita yang terbatas tengah-tengah dunia ini, ya kita bisa menempatkan diri di tengah-tengah orang-orang yang bersukacita. Dan kita juga bisa menempatkan diri di tengah-tengah orang yang susah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus menolong mengajari kami untuk mengerjakannya. Supaya sukacita dan tangisan itu menjadi penempatan diri kami juga di tengah-tengah orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong kami supaya kami terus bisa menempatkan diri di tengah-tengah mereka yang bersukacita dan di tengah-tengah mereka yang bersedih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Selamat pagi, saya undur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.